Wassalamu asyrafil anbiya wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in bi ihsan wa alaina ma'ahum bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khususnya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, dan menjadikan semua aktivitas kita dengan ibadah sehingga dengan semua bernilai ibadah di sisi Allah Taala. Amin. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan dari akhir surah Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Saya ulang dari ayat 27 ya, kemudian sampai habis akhir ayat 30. Sampai ayat terakhir ayat 30 nanti insyaallah. Mau disiapkan pertanyaannya supaya efektif. Jadi nggak tunggu-tunggu, hanya di jamnya berjalan terus. Jadi kita masih nanti ada tahlil lagi supaya lebih efektif. Sambil kalau ada yang janggal atau ada yang kurang disiapkan apa? Pertanyaan. Maksimal 3 pertanyaan. Atau yang lain mungkin sudah menyiapkan pertanyaan yang lain bukan tema ini. Atau mungkin di rumah itu ada, langsung dicatat di WA saja, jadi bisa dibahas. Itu biasanya supaya Mas siapa ini? Riku juga, yang sama Ahmad. Bukan, yang sama Kecamatan, sama Ahmad ini, sama Ahmad dan Ahmad dan yang dari Kupang tadi. Ahmad ya. Temannya Pak Riki Ya. Nah itu biasanya kadang ya. Mesti kalau ada pertanyaan itu Ya. nah, itu bagus. Jadi mumpung ingat di Japri nanti ketika kita bahas. Lama sudah. Kemudian di situ firman Allah SWT pada ayat 27 dari surah Al-Imran Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurusi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Awalam yarau ay awalam ya'lamu anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus. Apakah mereka itu tidak memperhatikan, tidak mengetahui bahwa kami ini mengarahkan air ke bumi yang tandus? Maksudnya kami mengarahkan awan yang mengandung hujan, air hujan itu ke bumi yang tandus. Cuma dalam bahasa Arab itu ada sering namanya hazaf dalam ilmu ma'ani dan ilmu balaghah, itu ada sering hazaf untuk jika sesuatu itu sudah diketahui, maka untuk mempersingkat kata itu kadang dibuang. Awan di situ tidak disebut awan yang mengandung air, disebut langsung al-ma'a, langsung airnya yang disebut. Padahal yang digiring itu adalah airnya, apa awannya, bukan airnya. Masa giring air? Yang digiring itu awannya. Tapi ini kayak bahasa aina suqus sahab al-munzil al-ma' yang menurunkan alladhi yanzilul ma'a. Jadi kami yang menggiring awan, yang mana awan itu bakal menurunkan air. Tapi itu nggak disebut langsung ya, nasukul ma'a, kami menggiring air. Itu kayak bahasa biasa. Orang nggak belajar balaghah merasa aneh. Makanya harus orang belajar tafsir. Kalau ingin belajar tafsir betulan ya, kalau cuma menjadi pendengar setia ya nggak perlu ulumul Quran. Kalau dia ingin belajar tafsir betul-betul ya harus ada ulumul Quran yang seperti ini. Ya. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan anna nasuqul ma'a, bahwasanya kami menggiring air, jadi menggiring awan yang mengandung air ilal ardil jurus, ke bumi yang tandus.
hambatan lalu kami tumbuhkan. Fanukhriju bihi zar'an, kami keluarkan dari bumi yang tandus itu zar' dengan air hujan itu, bihi dengannya zar'an, daripada tanam-tanaman. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang dimakan oleh hewan ternak mereka dan bahkan diri mereka sendiri memakan tanaman itu. Afala yubsirun, tidakkah mereka memperhatikan? Jadi apakah mereka tidak memperhatikan kudrat kami? Bukan suruh lihat airnya, bukan suruh lihat awannya, tapi siapa yang di balik itu, yang mengarahkan itu? Kok bisa awan itu turun menurunkan hujan dengan kadar tertentu di tempat-tempat tertentu, dan tempat-tempat yang memang membutuhkan air itu tadi? Siapa yang menggerakkan awan itu? Makanya di situ tafsirnya itu bukan awalam yaro anana sukul ma'a, walaupun secara harfiah, apakah mereka tidak melihat bahwa kami itu menggiring, kami lah menggiring air itu, menggiring hujan itu supaya, awan hujan itu supaya menurunkan air. Maksudnya apakah mereka tidak melihat kesempurnaan kudrat kami, ay kamala kudratina, bisaukin al-ma', dengan menggiringnya kami akan air itu ilal ardil yabisa, al-ardil jurus. Jurus yakni allati nabata fiha, itu jurus. Ke bumi yang tandus, yaitu yang tidak ada tumbuhan di atasnya. Linuhyiyaha, dengan tujuan kami akan untuk menghidupkan air itu, tanah itu dengan air tersebut. Zamakhsyari mengatakan, Zamakhsyari ya ini, jadi Zamakhsyari ini itu Mu'tazilah. Tapi karena dia ahli lughah, jadi dalam masalah lughah itu kan netral. Mu'tazilah mau orang mana, masalah bahasa itu kan netral. Jadi dia sering dirujuk juga oleh ulama-ulama Ahlussunnah. Sebagian mengatakan dia taubat di akhir umurnya, sebagaimana diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Tazkirun Nas, itu di kumpulan kalam beliau. Dikumpulkan oleh Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi. Zamakhsyari mengatakan al-jurus al-ardul lati juriza nabatuha ay quti'ah. Jurus itu dari kata jaroza, ya jurusu ay qata'ah, memotong. Berarti al-jurus itu berarti tanah-tanah yang kering, maksudnya yang dipotong tanamannya, yang di situ tanaman itu tumbang, tidak bisa tumbuh. Jurus ya, dari kata quti'ah. Immal ya adamil ma', bisa jadi karena tidak adanya air, wa immal ya ru'iyah uzila, atau bisa jadi karena dahulunya tanah itu ru'iyah, dijadikan gembalaan, maksudnya ada rumput dan sebagainya, tapi kemudian uzila, kemudian tanah itu dihilangkan, rumputnya tadi dihilangkan menjadi jurus, menjadi tidak ada tumbuhan di atasnya. Wala yuqalu lillati la tumbit kasibah jurusun, maka tidak bisa dikatakan tanah yang tidak menumbuhkan sama sekali, seperti tanah sibah. Sibah itu tanah yang kadar garamnya terlalu tinggi sehingga tidak bisa tumbuh di situ. Kadar garamnya terlalu tinggi, itu sibah. Ini dipakai juga di hadis Bukhari, al-ardus sabkhah. Dajjal itu nanti akan bertengger di ardus sabkhah, di tanah yang bergaram, yang sabkhah, berkadar garam tinggi, di luar batas kota Madinah. Dan dari situ dia melihat Istana Putih. Maksudnya Istana Putih adalah Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Konon katanya, Allah benar, saya nggak pernah ngecek betul-betul. Konon katanya menurut ulama-ulama Madinah itu, Ardus Sabkhah itu sekarang sudah lama, di beberapa tahun sudah dibangun oleh Raja Saudi karena istana di sana. Makanya dikatakan ada yang nyeletuk itu istananya Dajjal, ada Ardus Sabkhah. Di Sabah atau Sabkhah itu tanah yang berkadar garam tinggi. Itu nggak bisa disebut jurus karena nggak bisa menghidupkan sama sekali. Jurus itu masih bisa dihidupkan tanah itu, tapi dia tandus atau memang saat itu sudah dikeringkan, sudah dipapras tanamannya, sudah dihilangkan tanah. Tapi bisa dihidupkan, itu namanya jurus. Wa yatul alaihi ta'ala fanukhriju bihi zar'an, yang menunjukkan bahwa jurus itu adalah tanah yang masih bisa dihidupkan, walaupun pada saat itu, pada saat sebelum dituruni hujan, di situ tanahnya adalah
tak kering, ini tidak ada tumbuhan sama sekali. Apa buktinya? Allah Ta'ala fanukhriju bihi zar'an, kami akan keluarkan bihi ay bil ma, tadi dengan ayat tadi zar'an, tumbuhan tanaman-tanaman. Allah bilang kami akan keluarkan dengannya dengan ayat tadi. Berarti kan itu ada potensi untuk tumbuh di situ. Kalau Ibn Abbas mengatakan dia ardun bil Yaman, ada satu tanah di Yaman. Kalau Mujahid dia Abyan, itu ada tanah di daerah namanya Abyan. Wayal ardu dham'a, itu tanah yang haus, yang butuh air, tapi bisa tumbuh, tapi dia haus karena kurang air. Kalau Tuhak mengatakan hiyal ardul maitatul atsya, tanah yang mati yang haus, kehausan. Kalau Imam Farrokh mengatakan al-ardul lati la nabata fiha, tanah yang tidak ada tumbuhannya, tidak ada tanamannya di atas. Al-Asma'i mengatakan al-ardul lati la tumbitu syai'an, tanah yang tidak bisa menumbuhkan sesuatu apapun. Mirip, semua pendapat itu mirip. Kalau Muhammad bin Yazid, ya ba'ud antakuna li'ardin bi'ainiha lidukulil alif wallah. Ya ba'ud, ya, atau jauh atau tidak mungkin dia ini menjadi satu tanah bi'ainiha, ya, dengan sendirinya karena masuknya alif lam. Ila anau yajuzu ala qawli man qala al-Abbas atau at-Tuhak. Kecuali bagi orang yang membolehkan ucapan al-Abbas dengan tambahan al atau at-Tuhak. Ya, jadi jauh kalau dikatakan itu bahwa yang dimaksud al-ardi di situ adalah tanah tertentu, tidak, tapi semua tanah tandus. Sehingga pendapat ini menolak yang menentukan tanah itu tanah di Yamankah atau tanah di manakah. Pokoknya semua tanah yang tandus ini. Karena Allah menggiring hujan di tanah-tanah itu dan menumbuhkan dengannya tanam-tanaman. Isnadu an Ibn Abbas sahih, la mat'an fi, sedangkan sanad kepada Abdullah bin Abbas dengan tafsirnya itu sahih, tidak ada mat'an, tidak ada cacat. Wa inama huwa na'tun, ini hanya sifat. Al-ardul jurus itu sifat saja, sifat bagi ard, sifat bagi tanah itu. Wa na'tu lil ma'rifah yakunu bil alif wal lam, dan sifat untuk ma'rifah ya harus ada alnya, bukan berarti al di situ al ta'rif, bukan berarti tanahnya tertentu, bukan, tapi karena memang dia sifat. Ya, maka harus ada alnya. Wa mustaqim min qaulin rajulun juruzun, itu terambil dari kata-kata rajulun juruz. Kita kan la yubqi syai'un syai'an ila akalah, la yubqi syai'an ila akalah, itu orang yang juruz, orang yang tidak menyisakan sesuatu kecuali dia makan. Itu jurus. Kalau rajis, bagaimana bahar rajis itu dikatakan khibbun jaruzun, pada ja'a baka fayakulu tamra wa la yulkin nawa. Ada khibbun jaruzun, orang yang cepat langkah kakinya, dan tasya itu jaruz, yaitu orangnya rakus. Idza ja'a, kalau sudah nangis, kalau sudah lapar, baka, dan dia menangis, wa yakulu tamra, dan dia makan kurma, la yulkin nawa, tidak melemparkan bijinya. Bisa biji-biji ini kalian itu orang jarus dan rakus. Maka tadi kan nampakun jarus juga, nampak itu bisa, unta itu bisa sebut juga jarus kalau dia tidak kan takul kula syai. Kalau unta itu memakan semuanya, semua yang dia dapati tadi itu. Kalau saya pun juros saif itu, pedang itu juga bisa sebut juros karena kotek, bisa memotong madin, berlalu atas sesuatu, setiap waktu dia bisa melewatinya karena tajamnya. Makanya dikatakan al-jurus itu ada tanamannya, kadang-kadang ada tanamannya tapi sudah dihabiskan. Jarasatil jarat was-zar'ah, kita saat salat. Jarat itu belalang itu telah jarasatil zarat, telah menghabiskan zarat, tanam-tanaman. Kalau dia salat, mencabut sama akarnya bil akal, dengan cara memakan tanaman itu. Ini masalah aja bahasa hebat. Kemudian artun juruzun boleh, jurzun boleh, jarzun boleh, jarozun boleh. Ya, ada 4 cara baca. Tapi ini secara bahasa saja. Secara qiraat tidak ada perbedaan. Jurzun, juruzun, kalau baca Quran ya harus ada sanad.
qiraatnya. Walaupun lughah itu membolehkan seperti itu, tapi kalau nggak ada sanad bacaan seperti itu ya tidak bisa dibaca seperti itu. Cuma ini beliau mengatakan dalam bahasa jurus itu bisa dibaca 4 jurusun, jarosun. Kemudian bukhulun, waraqabun, warahabun. Bil arbatul arquluqat, ada 4 macam bahasa. Bukhulun, bakhlun. Raqabun, sama. 4 bahasa, 4 cara ucap. Kemudian hadil an harabiyah, jadi bacakan bahwa bumi jurus itu al-ardul jurus itu tidak ada sungai padanya. Wa ya ba'idatul bahri, itu bahkan jauh dari laut. Sungai pun tak ada, dari laut pun jauh, itu jurus. Sehingga kering dia, tidak ada air. Itu ardul jurus. Tapi kalau diolah dikasih air dia bakal hidup. Allah yang mengirim air itu kepada ardul jurus tadi. Tanah yang tandus tadi. Fayasra'una thalatha marrat, inama ya'ti fi kulli am widanun, fayasra'una thalatha marrat fi kulli am. Jadi mereka itu menanamnya 3 kali di setiap tahun. Wan Mujahid berkata annaha ardun Nil, yaitu tanah di dekat sungai Nil. Wa nukhriju bihi bil ma', zar'an ta'kul minal am, ini kami keluarkan dengan air itu tumbuhan yang dimakan oleh an'am, oleh hewan ternak mereka, sapi kambingnya. Minal kala wal hasis, berupa tumbuhan gembala dan hasis, rumputan. Wa anfusuhum, bahkan diri mereka sendiri juga memakannya, daripada habbi, biji-bijian, gandum, jagung, beras, ya. Wal khutar, hijau-hijauan, sayur mayur, wal fawakih, buah-buahan. Ya, tapi zar'an itu juga bisa bermakna makanan pokok, tumbuhan tapi makanan pokok itu zar'. Tapi di sini yang dimaksud zar' di sini adalah macam-macam tumbuhan, baik buah-buahan maupun makanan pokok, maupun biji-bijian, maupun khutar. Ya, sayur mayur. Apalah yubsirun, tidakkah mereka melihat? Bukan berarti mereka buta, tapi tidakkah mereka melihat dengan mata batin mereka? Kuasa siapa? Kekuasaan siapa itu yang menghidupkan semua itu? Ya kan? Wa ya'lamuna anna nabbiru ala yadatim. Maka sehingga mereka tahu, kalau mereka betul-betul melihat, bahwa mereka akan yakin bahwa kami mampu untuk mengembalikan mereka sebagaimana tanah yang tandus sama sekali tidak ada tumbuhan, kami bisa tumbuhkan. Begitu juga manusia juga akan kami bangkitkan lagi. Dan itu sering di Quran itu Allah sering mengibaratkan kebangkitan itu dengan tanah yang mati kemudian disirami air. Surat Al-A'raf juga begitu. Sahabat sekolah suknahu jibalatin mayyitin, ya. Ayat Nabi apa? Akhrajna bihi min kulli thamarat. Kadzalika setelah Allah bicara tentang tanah yang mati, sering banyak di Quran Allah bicara ya. Tanah yang mati diibaratkan dengan dihidupkannya ya orang-orang yang meninggal dunia. Karena bersama nanti itu ada ajabul zanab. Ajabul zanab itu ujung umbai atau tulang ekor yang paling ujung itu apa istilahnya? Itu ajabul zanab. Dan itu nggak bisa hancur, layak belah. Ghairu ajbil zanabi di surat At-Taubah dikatakan. Ya beliau ghairu ajbil zanabi wala nabiyyun baliyan wala syahidun baliyan wala nabi. Semua tubuh itu akan hancur ghairu ajbil zanabi, selain ajbil zanabi. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hatta disebutkan di nazuman apa? Jawharut Tauhid pun begitu. Wala nabiyyun, jadi ajbil zanabi itu hancur. Dan memang setelah diteliti tidak bisa hancur, hatta dibakar, tidak bisa. Nah itu nanti menurut riwayat setelah tiupan sangkakala itu, antara tiupan sangkakala dengan tiupan yang kedua itu ada hujan. Nah dari hujan itu kemudian nanti tumbuh manusia itu seperti tumbuhnya biji-bijian itu. Makanya Allah sering menyamakan ya kan proses penghidupan kembali orang mati itu seperti penghidupan tanah yang mati. Sebagaimana kami bisa mampu menghidupkan tanah yang mati sama sekali, begitu juga kami akan mengembalikan mereka.
Jadi apalah tubsirun, tidak akan mereka melihat, maksudnya ya bukan melihat dengan mata. Kalau mereka mata ya mereka tidak buta, tapi tidak akan mereka melihat betul-betul sehingga mereka tahu bahwasanya mereka juga akan dikembalikan sebagaimana tanah mati itu juga dikembalikan. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapan fatah? Ya. Kapan fatah itu? Fatah di sini adalah al-qadha, bukan pembukaan, tapi maknanya keputusan. Mata hadzal fathu, kapan keputusan Allah datang antara yang memisah antara orang mukmin dan orang kafir. Ini keputusan atau siksa Allah datang pada mereka kapan? Ya, mata hadzal fathu in kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar. Ini pertanyaan dari orang kafir. Ya Muhammad katanya, ya Tuhanmu mampu menurunkan siksa. Kapan siksa itu datang? Kapan keputusan itu datang? Ya, mereka berani menantang kepada Rasulullah SAW, kepada Allah. Itu untuk shadiqin, kalau kalian benar, coba datangkan siksa. Ya. Karena ada wal haqqu min indika fa amtir anna hijaratan minas samai wa itina bi'adzabin alim. Banyak ayat semacam mereka menantang. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqid. Telah bertanya seorang tentang azab yang bakal terjadi. Kafiran laisa mudafi' min Allah subhanahu. Mereka bertanya tentang turunnya azab kapan. Katanya kau malah nantang pembuktian karena Rasulullah mengatakan bahwa ini nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguh saya ini diutus untuk memberi peringatan bagi kalian terhadap azab Allah yang pedih. Malah ditantang, mana azab Allah itu? Memang kalian benar, memang kamu benar. Al-Farah dan Qutaibi mengatakan yakni Fathu Makkah. Mata Al-Fathu itu sudah Fathu Makkah. Aula min hadza maqlum mujahid. Yang lebih utama dari ini adalah di pendapatnya Imam Mujahid, yaitu hari kiamat. Karena Fathu itu artinya kodok, keputusan. Dan keputusan Allah sejati di antara yang memisahkan antara orang benar dan orang itu terjadi di hari kiamat. Maka Al-Fathu di situ ada yang mengatakan hari kiamat. Wa yubanul mu'minin qalu sayaqumullahu azza wa jalla bainana yaumil qiyamah. Ya, diriwayatkan bahwa orang mukminin akan, dia mengatakan Allah akan menghukum antara kita. Ya, di hari kiamat nanti, fayuzibul muhsin, lalu memberi pahala pada orang yang baik, wa yu'aqib al-musi, dan menyiksa, menghukum orang yang musi, yang bermaksiat, yang durhaka, yang berbuat jelek. Faqala kufar ala tahazzi, maka akhirnya orang kafir berkata untuk menjawab perkataan orang mukmin itu secara tahazzi, secara ejekan, haza, istihza. Mata yaumul fathi. Hadzal hukum, kapan hukuman itu bakal berlaku wahai muslimin? Kamu bilang bahwa Allah akan menghukum, ya, mengejek. Kapan hukuman itu? Walaupun hakim fatihun wa fattah. Hakim itu bisa juga disebut sebagai fatih atau fattah. Sebagian lagi mengatakan ini lugah di umman, lugah dari umman dan sebagainya. Jadi fatahah maknanya qadha, bukan fatahah maknanya membuka. Itu juga fatahah maknanya qadha ini juga di surat Al-A'raf itu. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Itu maknanya bukan fatah pembukaan. Allah ftah bainana bil haq, ya Allah putuskanlah antara kami, jangan doa sama doa itu. Kecuali kalau kita niati fatahnya itu fatah pembukaan antara kita sama kaum itu. So, makna konteks ayatnya yang aslinya yang utama penafsiran Rabbana ftah bainana ikti bainana baina qaumina. Putuskanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Anta khairul fatihin wa anta khairul hakimin. Dan kau sebaik-baik pemutus. Qul yaumal fathi itu. Ya. Qul yaumal fathi, ini katakanlah yaumal fathi itu la yafa'ul ladzina kafaru dzaraf. Ini pada yaumal fathi itu, ini dzaraf zaman. Pada hari pemutusan itu nanti sudah la yafa'ul ladzina kafaru imanhum. Imannya orang kafir itu tidak laku lagi, tidak berlaku, tidak bermanfaat. Ya. Bahwa akhrijna inna mu'minun, ya, keluarkan kami, sehingga kami ini beriman. Sudah tidak bisa, tidak ada lagi, sudah tidak berlaku. Yang menyesal justru menyesal sebenarnya, tapi layan fa'u, tidak bermanfaat. Penyesalan itu mau nangis sampai darah, tidak bisa. Ya, karena gitu, bikinan jiwa yang masih harus sekarang saja. Kaset,
Walahum yunzarun, ini golongan orang sing angel-angel itu. Niru BBM. Walahum yunzarun. Dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi. Sudah waktunya datang, ya sudah. Kiamat itu tidak bisa ditangguhkan lagi. Ya sudah itu. Ay yu'akhirun aw yumhalun. Mereka diberi tangguh untuk diakhirkan di taubat untuk taubat. Tidak dikasih lagi kesempatan untuk taubat. Ya. Maka Alhamdulillah kita berlindung dari penyesalan seperti itu. In kana yaumul fathi yaum badar atau Makkah fa fi badrin qutilu. Kalau memang Fatah yang dimaksud itu adalah hari Badar atau Fatu Makkah, maka mereka sudah terbunuh dengan siksa Allah di perang Badar. Tidak kurang 70 sonadidu Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy terbunuh di perang Badar. Makanya mereka balas dendam di Uhud. Ya. Wa fi badrin, maka di dalam Badar. Wal Fatah wa yaumul fathi harabu. Sedangkan pada Fatu Makkah mereka lari. Falahikahum Khalid bin Walid. Maka yang lari itu dikejar oleh Khalid bin Walid keluar kota Makkah. Karena kalau di tanah haram tidak boleh membunuh. Tapi kalau sudah dua kota Makkah, faqatalahum, dibunuh sama Khalid bin Walid di luar tanah haram. Kalau yang dimaksud Yaumul Fatah itu adalah Fatu Makkah atau Badar. Karena Badar itu juga disebut disebut yang Barsyatul Kubra. Itu salah satu tafsiran yang muktamad adalah Badar. Yang menafsirkan Barsyatul Kubra, Inna Muntaqimun itu Badar. Muktamadnya itu Badar. Kemudian qul yaumal fathi la yuqaladin kafaru imanu wa lahum yunqarun. Fa'rid anhum. Maka kesimpulannya ya Muhammad, kalau mereka nanti sudah hari pemutusan sudah datang, mereka tidak akan bisa apa-apa. Silakan mereka sekarang mengejekmu. Kau sabar saja. Ini ayat Makkiyah. Kalau ayat Madaniyah sudah perangi. Itu ayat Madaniyah. Dan sudah turun perintah. Tahun kedua hijrah baru turun perintah udhina lil ladzina yaqtaluna bi amrihi wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan ya, bagi orang yang dizalimi untuk membalas. Yuqataluna, orang-orang yang dibunuhi karena secara zalim itu diizinkan. Maka perang yang paling besar terjadi setelah itu adalah Badar. Tapi sebelum Badar ada perang tapi nggak sampai seperti Ghazwat Wadan, Ghazwat Buat. Ya. Itu juga terjadi sebelum Badar, Badar Kubra. Karena ada Badar Sughra. Badar Sughra itu yang diceritakan di Yasalunaka Aisyadil Harami Qitalun fi kul qitalun fi kabir itu Badar Sughra. Farid anhum, kesimpulannya yang ini. Jadi kalimat ini fasbir, sabarlah ya Muhammad, a'rid anhum. Apa? Berpalinglah dari mereka. Itu bahasa-bahasa Makkiyah. Suruh sabar. Bahasa Madinah itu sudah jihad, tidak ada toleransi. Dan mereka mengganggu kaum muslimin dengan serangan, sudah balasannya adalah ya bahasa kita diam kamu. Kemudian makna farid an safaihim, maknanya adalah berpalinglah engkau daripada kedunguan mereka. Walau tujibum, tidak usah kau jawab, biarkan nanti yaumul fatah mereka akan lihat. Mereka akan lihat ketika hari pemutusan Allah di Badar atau di Fatu Makkah atau nanti pada hari kiamat. Mereka akan lihat itu semua. Illa bima umirta bihi, dan jangan kau jawab kecuali dengan apa yang kau diperintah dengannya. Ini seperti tadi kan Allah perintah qul yaumul fathi, katakanlah ya Muhammad, pada hari Fatah itu kalian tidak bisa lagi untuk menunda lagi, tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Wantadir inau muntadirun, yani intadir, tunggulah. Maksudnya kami juga menunggu. Intadir yaumul fatah, tunggulah ya Muhammad pada hari pemutusan itu. Yauma yahkumullah, pada hari di mana Allah memutuskan laka alaihim, keputusan itu untukmu atas mereka. Untukmu atas mereka. Dalam itu kebaikan, ala itu keburukan. Jadi kemenangan itu akan diberikan kepadamu atas mereka oleh Allah. Ibnu Abbas mengatakan fa'arid anhum ay an musyriki Quraisy Makkah. Itu daripada orang musyrik Quraisy Makkah. Wa ana hadza mansukh bi mansukh bi sayf. Semua ayat-ayat yang menyatakan sabarlah, fa'arid anhum itu semua mansukh bi ayat sayf. Apa ayat sayf? Di antaranya ayat sayf itu ayat-ayat kita, ayat-ayat peperangan waqatiluhum dan seterusnya. Itu ayat sayf. Di antaranya yang terkenal ayat sayf di surat Taubah ayat 5, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka
Bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian mendapatinya. Jadi kafir harbi itu. Jadi nanti Yahudi Bani Quraisy atau Yahudi Bani Qainuqa semua diusir karena ulama mereka sendiri. Ini bukan salah beliau. Dan itu sudah ada di perjanjian piagam Madinah. Sudah ada. Bukan Rasul tiba-tiba ngusir, tidak ada perjanjiannya. Jadi dikira Islam nih teroris apa enggak? Ada perjanjiannya di situ. Ya. Dan itu sudah melampaui batas. Rasul sudah banyak sabar atas mereka. Wantazir ay mau'idilaka. Ya. Yani tunggulah janjiku ya Muhammad kepadamu. Yani Yawma Badar innahum muntazirun, mereka pun bakal menunggu. Menunggu kalian yang tadirun nabikum hawaditsaz zaman. Mereka menunggu terhadap kalian kejadian masa. Mereka berharap supaya kejadian masa ini bakal menimpa kalian. Tapi kamu silakan menunggu kemenanganmu nanti pada hari. Bahasa orang sekarang ya tunggu tanggal mainnya. Yang Muhammad tunggu tanggal mainnya. Biar saja mereka begitu tunggu tanggal main. Wakilah ayat bermansukhah. Sebagian mengatakan ayat itu tidak dinasakh. Itu kalau yang kau lihat mal amr kita. Kalau hudun ya. Sebab terkadang terjadi i'rab, terjadi keberpalingan bersama dengan perintah kita, perintah pembunuhan. Peperangan. Ya. Seperti apa? Hudunah, perdamaian atau selain. Jadi kadang-kadang Rasul perang juga tapi hanya berdamai. Seperti Ghazwatul Bu'ad, Ghazwatul Waddan, itu tidak terjadi kontak fisik. Jadi jangan digambarkan 27 kali Rasul perang yang sendiri itu, ya, jangan digambarkan itu semuanya bunuh-bunuhan semua, habis korban banyak. Jangan digambarkan seperti itu. Keliru. Di Ghazwatul Bu'ad, Ghazwatul Waddan itu malah Rasul berdamai. Jadi orang musyrik berjanji sama-sama tidak mengganggu. Beliau tidak mengganggu. Kabilah Khuza'ah juga tidak mengganggu beliau. Kemudian Ukilah alit anhum pada balak terhujjah. Dan maksudnya ada yang mengatakan berpalinglah dari mereka setelah kau sampaikan hujjah. Kau sudah sampaikan alasanmu, dalil-dalilmu, mereka tidak percaya juga, ya sudah berpaling dari mereka. Nanti tidak muntazir, tunggulah sebab mereka juga menunggu. Mungkin akan pentasur yang qiyamah ulai minun. Kalau dikatakan loh, bagaimana mereka menunggu yaumul fathah, yaitu berupa hari kiamat, sedangkan mereka tidak beriman terhadap hari kiamat. Itu ada dua jawaban. Yang pertama, hanya pun mana muntazirun al-maut, yaitu mereka menunggu kematian. Bahwa min asbab kiamat, dan kematian itu termasuk sebab yang menghantarkan kepada kiamat. Makanya dikatakan kata Rasulullah, man mata faqad qamat kiamat. Siapa yang meninggal berarti sudah bangkit kiamatnya. So habis barzakh tidak ada kecuali kiamat. Ya kan? Setelah barzakh tidak ada kecuali wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hari kiamat sudah barzakh. Makanya kata Rasul, mata faqad qamat kiamat. Siapa yang meninggal berarti dia sudah bangkit kiamat. Makanya mati itu disebut kiamat sughra. Kemudian innahum muntazirun bi fathil dha. Ibnu Sumayqa innahum muntazirun dengan memfathahkan dha. Ada riwayat yang mengatakan wallahu a'lam. Faikun ada jawaban di atas sinfain. Kemudian warwiyat an Mujahid bin Mu'ad. Qala al-Bara' la yasihata illa bi iqrar majaz innahum muntazirun bihim wa sa'ir al-kasr innahum muntazirun. Muntazir halakum wa innahum ahiqqa. Ya, wal akhar anna fihim man yashukku wa fi man yu'min bil qiyamah. Itu jawaban yang lain. Jawaban yang lain bahwa di antara mereka ada yang ragu tentang hari kiamat, tapi di antara mereka ada yang juga percaya hari kiamat. Tapi percayanya seolah-olah mereka ini nanti di sana bakal dapat kemuliaan juga. Seperti jawabannya salah satu sahabat yang direkam di Bukhari, oleh Imam Bukhari, ada satu sahabat punya utang sama dia. Ya. Kemudian dia tidak membayar, malah mengejek. Kan kamu percaya hari kiamat katanya. Nanti la utayana mala wa walada. Saya nanti di sana akan diberi harta dan anak-anak. Ketika itu saya akan bayar. Penyebab turunnya itu akhir surat Maryam. La utayana mala wa walada. At-tala al-ghaibah, maka Allah jawab, apakah dia sudah menilai yang gaib sehingga tahu kok di sana dia bakal dapat harta dan anak? Amin takhudha inda rahmani ahda. Apa dia sudah tekan kontrak dengan Allah SWT? Sudah mengambil perjanjian dengan Allah. At-tala al-ghaibah amin takhudha inda rahmani ahdan kalla.
Sanak tu pulau mayakulu. Kami akan tulis apa yang dia katakan. Kami catat perkataan dia. Ada lupa saya namanya orang kafir. Ubay bin Khalaf atau yang lain. Itu penyebab turunnya. Ada Muslim, ya, dizalimi. Si Ubay ini utang sama Muslim tadi. Tagih, molor. Terakhir, kamu kan percaya sama hari akhir. Nanti saya di sana, saya bakal dapat harta, saya bayarkan. Jadi ada yang juga beriman sama kami, berimannya dengan beriman sesuatu yang informasi yang sangat keliru. Yang ketiga, orang yang ada di sini, orang yang kaya di sini, saya juga kaya. Itulah pola pikir orang, ya, materialis. Jadi dianggapnya kalau dia itu berarti di sisi Allah juga dia mulia. Itu seperti perkataan la iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha. Kalau seandainya saya nanti dikembalikan pada Tuhanku, saya akan mendapati khairan minha munqalabah. Saya akan mendapati tempat kembali lebih baik dari kebun saya, katanya dia. Padahal dia kafir. Jadi itu jawaban kedua. Jadi jawaban kedua, kenapa kalau dikatakan innahum muntazirun, mereka juga menunggu kiamat? Kan mereka tidak beriman sama kiamat. Ya, pertama yaitu tadi jawabannya. Ya, maknanya mereka menunggu kematian. Yang kedua, jawabannya adalah di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman pada hari kiamat. Yang beriman pada kiamat, imannya dengan cara yang keliru, informasi yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Fantazir halakum, tunggulah kebinasaan mereka. Penuh haikok, sebab mereka itu pantas bi'anyutar untuk ditunggu kebinasaan mereka. Jadi nung haliku dalam mahala. Jadi mereka pasti akan binasa. Fantazir dalika fa'inal malaikat sama yang tazirun. Tunggulah itu ya Muhammad, sebab malaikat langit di langit pun menunggu. Jadi yang tazirun itu kembali kepada malaikat. Itu disebut oleh Zumaksyari, pendapatnya Zumaksyari. Makna qul faraq wallahu a'lam. Soal dengan demikian akhir surat As-Sajdah. Insyaallah kita akan dalam rangkaian surat-surat yang sering atau dianjurkan dibaca. Surat-surat Sajdah ini urutan mushafnya adalah surat Yasin yang sering dibaca. Jadi kita kan ini rangkaian surat-surat yang sering dibaca. Sebelum ini Kahfi, surat Kahfi. Sajdah jadi loncat ke Yasin. Surah Yasin mungkin Waqiah, terus apa? Waqiahnya itu tidak ada. Ya Waqiah dulu, baru Tabarok, urutan sesuai mushaf. Nanti Waqiah cuma kecengannya bulu setok sing dihiling, tak ngerti artinya Waqiah opo. Allahu a'lam. Firman-Nya. Penjelasan surat Sajdah ayat 28 ini kesimpulannya adalah yang pertama tentang tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Yang kedua adalah ibrah. Itu saya ambil atau saya petik dari Sajdah ayat surat Sajdah ayat 26. Yang ketiga tentang tidak ada lagi pintu taubat. Saya mulai dari yang pertama, tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Itu memaknai tanah ini sangat banyak. Di antaranya kita sendiri atau orang tua sendiri akan masuk ke dalam tanah untuk ditanam. Artinya kita akan jadi mayit jenazah. Padahal kesempurnaan jenazah itu sudah digambarkan oleh Allah. Dan kemarin kita dikasih ibrah oleh Allah, melihat secara langsung begitu indahnya Habib Mama mengimami ibunya, menerima jenazahnya, mengadani, mengamati, dan banyak jamaah yang menangis katanya. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, selagi kita masih punya orang tua, bisakah kita berbuat begitu agar tanah yang akan dimasuki oleh orang tua kita menjadi subur, tidak menyalikan mayat jenazah orang tua kita? Sudahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, mampu tidak kita nanti mengimami orang tua kita kalau belum menjadi salat jenazah, atau menerima jenazahnya di yang lain dengan ngajani dan qomat? Kalau memang belum mampu, segera istighfar yang banyak, belajar yang banyak tentang bagaimana mengimami salat jenazah dan bagaimana caranya menerima jenazah di liang lahat, agar kesempurnaan jenazah orang tua kita insya Allah diterima oleh Allah dengan memutuskan tanah yang tidak bisa ditanami. Sekaligus pintu taubat akan dibuka oleh Allah kalau anaknya bisa berbuat seperti itu. Itu makna untuk orang yang masih punya orang tua. Sedangkan
orang yang sudah tidak punya orang tua. Ayo kita gembeleng anak-anak kita. Kita jadikan pahlawan kita dikala kita sudah jadi jenazah. Agar pengalaman ibrah yang kemarin diperlihatkan oleh Allah dari Habib Mama bisa menular kepada kita, bisa menular kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Jadi kesimpulannya seperti itu. Luar biasa kemarin saya melihat secara langsung bagaimana Habib Mama begitu khusyuknya dia memimpin sholat, begitu nikmatnya dia menerima jenazah ibunya, dan begitu ringan dan entengnya jenazah ibunya, karena ibunya sangat gemuk sekali. Jadi karena anak yang soleh, maka semua dosa yang diemban oleh orang tuanya akan diampuni oleh Allah. Jadi peringatan dari saya bagi orang tua yang masih punya anak, segera didik anak-anakmu agar bisa menyolati kita nanti kalau kita mati, agar berani menerima kafan kita kalau kita di alam kubur, agar kita terhindar dari tanah yang tidak bisa ditanami.